wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring Let Kiss episode berapa nih ya? Udah lupa nih. Pokoknya Let Kiss kali ini kita sedang kehadiran spesial. Di sini ada Mam Westri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Mam Westri. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 14 Bekasi. Nah, kita mau sharing is caring berkaitan dengan pengalaman beliau yang luar biasa sekali nih, sudah puluhan tahun. Jadi mungkin kemarin ada yang request, Mem, di Instastory saya. Beberapa siswa, Bu, Mem Westri dong hadirkan di Let Kiss gitu kan. Pengen tahu ceritanya dan sebagainya tentang pengalaman ngajarnya. Nah, makanya nih baru kali ini Ibu realisasikan dan kalian yang kemarin request coba harus banget nonton nih hari ini gitu. Oke, kalau gitu mungkin Mem sebelum kita mulai sharing is caring, mungkin Mem bisa perkenalkan diri lagi, sapa anak-anak didiknya mungkin atau teman-teman yang nonton. Bisa mungkin Mem, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Mom bisa tampil di sini di SMA kita, SMA Negeri 14 yang notabene favorit di Kota Bekasi. Salah satu sekolah favorit ya. Dan Mom bangga dengan kalian semua yang ternyata luar biasa sukses, kalian bisa meneruskan jenjang kuliah di perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Semoga kalian selalu sukses. Doa Mom selalu untuk kalian semuanya. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Mam, gimana nih kesibukannya Mam kali ini? Ya, kesibukannya sekarang kan tambah ya. Selain ini kan punya cucu, jadi cucu itu adalah hiburan gitu ya. Tapi exactly kesibukannya adalah persiapan untuk tahun ajaran baru tentunya ya. Udah mulai searching materi, siapin materi, metode dan lain sebagainya, bagaimana nih yang akan diajarkan ke anak-anak. Nah itulah kesibukan guru-guru yang ada di SMA 14 Bekasi ya, Mem ya, salah satunya. Sebenarnya sih guru-guru tuh nggak libur, yang libur tuh siswa-siswanya. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya, masyarakat yang mungkin nggak tahu, enak dong guru libur. Enggak, guru itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong tahun ajaran baru. Yang berlibur itu siswanya aja. Nah ngomong-ngomongin nih Mem, boleh ya Mem kita flashback masa lalu nih, flashback tentang pengalaman Mem yang mungkin udah berapa puluh tahun ya Mem ya? Ada sekitar 20 tahun lebih. Pertama kali ngajar itu Mom tahun 1997. Mungkin sekitar 25 tahun sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan ya Mem ya. Mungkin boleh nggak Mem ceritain pertama kali ngajar itu di tahun 97 tuh ngajar di mana? Mungkin apa sih, gimana struggle-nya tuh kan 97 berarti masih sebelum reformasi ya Mem ya. Itu anak-anak mungkin yang nonton pun anak zaman sekarang kayak belum lahir gitu ya. Gitu. Saya pun mungkin di tahun 97 waktu itu baru 3 tahun umurnya. Belum menjadi guru gitu. Nah, sedangkan Mem pada saat itu udah jadi guru gitu kan. Pasti kan banyak pengalaman yang udah didapat. Mungkin bisa ceritain Mem. Terima kasih atas waktunya Bu Lina. Jadi awalnya Mom jadi guru itu suatu hal yang nggak sengaja. Jadi kan anak Mom tuh sekolah di SD setelah TK. Mom nganterin. Terus ternyata di sekolah SD itu nggak ada guru bahasa Inggris. Mereka mencari gitu. Terus saya bilang sama sesama orang tua murid yang nunggu di luar, saya bisa tuh bahasa Inggris. Emang bisa? Bisa. Gitu. Saya pengen deh ngajar, sekalian ngajarin anak saya. Gitu. Terus gayung bersambut, karena saya didorong-dorong tuh sama ibu-ibu itu ke ruang guru. Masa kayak orang didorong-dorong begitu diiniin, ya terpaksa lah mau masuk. Ada apa ini? Kata kok rame-rame, kata ruang guru. Ini biar ngajar anak saya ini. Oke, singkat cerita, Mom masuk ke situ, kasih lamaran langsung.
oke deh, nanti hari Senin langsung ngajar ya. Ya saya kan kaget ya. Waktu itu kan Mom hanya lulusan diploma 3. Diploma 3 itu juga bukan fakultas keguruan. Tapi bahasa Inggris. Bahasa asing. Sebelum jadi guru, sebelum menikah, Mom itu jadi pemandu wisata gitu. Sekitar Solo, Jogja gitu. Karena sambil itu dan orang tua udah nggak ada, ya biaya sendiri, cari tambahan, ngantar-ngantar bule buat biaya kuliah. Terus setelah menikah kan bete banget gitu ya. Apa ya ini? Akhirnya anak-anak diterima, tapi gajinya kecil Bu, nggak masalah. Saya bilang, yang penting ilmu saya tersampaikan, bermanfaat, nggak apa-apa. Tapi gajinya cuma 40.000, nggak apa-apa, saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Saya bilang gitu ya. Pokoknya niat saya tuh ngajar gitu. Memang pernah orang tua bilang suruh masuk SPG, tapi waktu itu Mom sombong banget ya, apaan SPG? SPG itu kan sekolahnya orang miskin gitu. Sempat berpikir seperti itu ya, Mem ya. Terus ternyata kualat sama orang tua. Sebenarnya orang tua itu pasti ngarahkan itu selalu yang benar, yang terbaik, udah punya feeling gitu. Nah, ternyata setelah ngajar tuh ternyata enak banget jadi guru gitu. Ngajar begitu antusias, semangat. Alhamdulillah anak-anak tuh seneng. Karena apa? Mau ngajarnya itu nggak mengerikan, nggak menakutkan, nggak killer. Enjoy gitu. Contoh-contoh pembelajaran tuh kehidupan sehari-hari gitu. Pertama mereka belajar mengenal diri sendiri dulu. Mulai dari sini ke sini, apalin dulu. Kan mau ngajar dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Mau pegang semua. Itu SD, tempat anaknya belajar SD, ya di situ Harapan ya. Jaya Seroja. Terus SD Harapan Jaya di Komplek Barata. Terus kemudian di Bani Saleh, di Pancamotor. Jam terbangnya banyak deh karena begitu senengnya ya. Jadi manfaatnya tuh luar biasa gitu. Cinta sama pekerjaan, cinta sama anak-anak, cinta sama profesi selain mencintai materi ajarnya gitu. Terus ada guru yang begini, Mam, kayaknya ini bagus banget, anak-anaknya suka, kuliah aja lagi. Waktu itu kan Mom nggak tahu ya, kirain Mom itu udah nikah nggak bisa kuliah. Ternyata masih bisa. Mom ambillah S1 di Bandung. Nah, lulus 99. Pada tahun lulus 99 tuh, Mem. S1. Pendidikan atau bahasa? Udah pendidikan langsung. Dengan bahasa. Ternyata di kuliah pun itu seneng gitu. Teman-teman tuh banyak ke Mom gitu, ngajak belajar kelompok ini gitu. Dosen yang paling terkesan killer itu adalah Miss Kim Tapsirah. Ya, beliau lulusan dari Australia. Semua mahasiswa takut sama dia karena killer. Aku malah berteman sama dia. Yang paling suka tuh literature, ya, atau prose gitu. Jadi feedback memang Mom tuh dari kecil kutu buku ya, jadi nyambung gitu. Kata teman-teman, kok nggak takut sih? Saya aja takut. Saya pengen kayak Mom Estri bisa dekat. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan. Semua hal bisa kita pelajari. Semua hal jangan mengedepankan rasa takut, mengedepankan susah, nggak bisa. Itu yang akan terjadi karena ucapan itu kan doa. Iya betul. Ya, ucapan aku bisa, ternyata bisa. Gitu. Dan ternyata waktu itu 10 besar juga mau lulus. Pada saat lulus itu ya, Mem. Waktu skripsi udah selesai mau ngajar, tambah lagi nih ternyata di TK Bani Saleh tuh mau ngajar. Yang sebelumnya di SD itu terus akhirnya ke TK. Pertama itu gini, aku ngajar gimana ya TK anak-anak kecil gitu. Tapi tantangan ternyata lama-lama berkembang. Itu dari satu kata saya, me, ya. Kalau di kurikulum itu kan ada me, ya, tema bab 1 itu berkembang. Satu kata aja udah saya, I have, ya, you have dan segalanya itu ya. Itu akhirnya dari TK Bani Saleh itu saya bikin laporan ke orang tua murid, minimal 500 kosakata mereka bisa. Terus
kemudian di SD pun juga gitu ya. Ada siswa baru kelas 1 nangis, ditakutin mungkin ya sama kakaknya, awas lu bahasa Inggris susah, ini nangis. Setelah kenalan, tahu nggak anak-anak itu kalau jam pelajaran saya mau masuk, ya Allah serasa kayak artis, Kore bahasa Inggris Kore. Berarti antusias banget ya Mem ya anak-anak itu. Oke. Terus ya akhirnya gimana ya, makin seneng. Terus mau ambil S2 gitu. Di tahun berapa Mem ambil S2? Tahun, wah aku lupa ya. Itulah ya. Dan ternyata anak-anak itu alhamdulillah sampai sekarang masih berkesan, masih ingat anak-anak itu. Bermanfaat lah ilmunya. Mengajar TK itu gampang-gampang susah. Dan alhamdulillah tetap dimanapun Mom berada itu, di TK, di SD, anak-anak pada suka. Kadang-kadang kan Mom atur setting kelasnya, duduk aja gitu, duduk di bawah itu, di paha kanan satu, paha kiri satu, di tengah satu, di sini satu, sini satu, sini satu, jadi dilendotin 6. Jadi banyak dilendotin ya namanya anak TK SD itu. Ada pada seneng gitu loh, anak TK kan mami-mami seneng belajar ini sambil nyanyi, sambil akhirnya berkembang. Dan kemudian datanglah kurikulum 13 gitu. Padahal Mom udah menciptakan berbagai ini ya. Itu SD itu pertama kan kelas 6 dengan kelas 5 waktu Mom ngajar. Pertama kali ngajar. Pertama diadakan di Kota Bekasi. Iya. Jadi kelas 4 ke bawah kan belum ada. Akhirnya Mom ambil, saya ajar semua. Emang bisa insya Allah. Akhirnya sampai kelas 1. Ada sih yang ini apa-apaan sih kelas 1. Biasalah pro kontra gitu ya. Tapi saya I don't care gitu. Pokoknya semangat maju, dan alhamdulillah memang anak-anak ternyata seneng. Dan dengan datangnya kurikulum 13 terpaksa Mom ke SMA. Karena memang waktu PNS itu kan memang seharusnya linier ke SMP atau SMA. Mom ditanya, Mom sama dinas pendidikan mau ke SMA atau SMP? Enggak, saya tetap di SD. Nanti nggak nyesel? Enggak, saya merasa berkembang, merasa dibutuhkan, merasa puas, dan merasa penting buat saya menanamkan, membuat pondasi. Kalau TK, SD mereka udah pintar bahasa Inggris, SMP ke atas Insya Allah nerusin. Dan memang benar terbukti. Terus akhirnya itu dengan cara saya menciptakan ratusan picture ya untuk SD ke bawah sama TK. Gambar-gambar itu ada tas gede gitu sesuai dengan temanya tuh saya bikin gambar sendiri, ini sendiri pakai kertas origami itu. Itu ratusan gitu. Jadi itulah begitu atraktifnya saya ngajar sampai anak-anak itu punya kosakata yang banyak gitu. Jadi ini buat alumni yang mungkin punya adik atau pengen bisnis sampingan untuk ajarin adik-adiknya atau tetangganya dulu. Yang pertama kita ini adalah kualitas diri. Kalau kualitas diri itu uji dulu kemampuan, jangan menuntut salary. Nanti salary akan mengikuti kalau kerja kita bagus. Ya pasti orang akan mengakui. Pengakuan dari orang lain itu lebih penting daripada diri sendiri. Itu kan berarti nggak masuk kan? Kalau aku keren, aku ini, itu boleh sebagai motivasi. Tapi yang sebenarnya itu ya pengakuan orang lain. Betul. Karena orang lain yang bisa menilai kita lebih objektif ya Mem. Betul. Dan memang dari TK Bani Saleh juga tuh ada tuh sekelas tuh ngikut semua ke SD saya kan kaget. Gitu sih. Nah, anakku di sini semua. Ternyata pengen nerus orang tuanya bahasa Inggrisnya untuk lanjut ya Mem ya. Dan mereka masuk ke SMP, pernah tuh diangkut. Itu guru SD tersebut siapa sih dulu yang ngajar, kata anak saya tuh anak-anak dari situ bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu. Jadi saya jadikan anak-anak itu sebagai teman, teman, sahabat, dengerin mereka curhat, kasih solusi. Nggak pernah ada kata-kata kasar sama saya. Kasar kalau kecuali anak itu emang di luar batas gitu. Padahal
saya sayang kok sama mereka. Gitu. Sayangnya guru ke murid itu sama kayak kasih sayang Orang ibu tua, ya. betul. Gitu. Gitu. Nah, Mem tadi kan cerita Mem tuh tadi banyak banget pengalaman yang Mem dapat dan excited banget gitu kan untuk mengajar di TK, SD gitu kan ya Mem ya, dengan berbagai macam metode yang Mem tadi terapkan. Nah, kenapa pada akhirnya Mem akhirnya memutuskan untuk ya udah ke SMA nih gitu, ngajar SMA kan itu kan ibaratnya artinya pada saat Mem memilih untuk mengajar SMA, Mem keluar dari zona nyaman dong. Iya. Ya kan, keluar dari zona nyaman yang biasanya ketemu sama anak-anak SD, anak-anak TK Ya, yang udah sebelumnya udah enjoy banget gitu kan. Terus akhirnya finalnya tuh Mem ketemu sama anak SMA yang mungkin notabene lebih dewasa, dewasa dan beda banget karakternya sama anak SD dan TK gitu kan. Udah masa dewasa kan udah beda gitu kan ya. Nah, itu kenapa Mem memutuskan akhirnya milih ke SMA dan gimana nih perbedaannya mengatasi itu kan pasti transisi juga kan, adaptasi lagi buat mengajar yang tadinya lucu-lucu sekarang ya lucunya begitulah gitu. Gimana Mem? Ya, sebenarnya itu hal keterpaksaan mungkin ya, kalau boleh jujur. Terpaksa berarti awalnya. Ya, boleh jujur terpaksa. Terpaksa di SMA. Ya, yang tinggal berapa tahun. Pada dasarnya tuh Mom sudah sangat menjiwai karakter anak-anak dan sangat cinta pendidikan usia dini. Ya, dari TK sampai SD. Dan sudah begitu mendominasi otak saya bagaimana menciptakan strategi pembelajaran, kemudian perangkat-perangkatnya, kemudian picture semua udah aku siapin dan hasilnya maksimal. Karena di situ itu Mom merasa dibutuhkan pembentukan pendidikan karakter pertama kali adalah di saat pendidikan usia dini, golden age, gitu. Kemudian ada tuh kurikulum 13 itu yang mengharuskan, tidak boleh memilih tapi harus sesuai dengan jenjang yang kita ambil. Karena untuk di SD ditiadakan bahasa Inggris, padahal tuh terus terang ya saya sangat sedih banget itu. Padahal itu kemajuan yang luar biasa yang dicapai sama siswa-siswa ya, kalau pembelajaran tuh dari TK, kemudian SD, SMP kan udah tinggal lanjut, SMA apalagi, kemudian perguruan tinggi udah jasisus, ya kan? Karena Mom tuh merasa belum tentu, kadang-kadang nih ya, justru pendidikan anak usia dini itu harusnya diberikan guru yang benar-benar mumpuni, yang bukan asal-asalan. Karena apa? Golden age satu, kemudian pembentukan akhlak kepribadian itu dari PAUD. PAUD itu maksud saya PAUD itu TK sama sekolah dasar SD gitu. Nah, kemudian saat mengetahui itu ya kita mau tidak mau kami guru-guru yang memang berlatar belakang pendidikan ini mengabdikan diri untuk pendidikan usia dini gitu. Dari situ kalau mau ngajar tuh satu kata aja tanpa buku langsung jalan gitu. Anak-anak juga. Jadi kadang-kadang outdoor, indoor permainan mereka. Jadi kalau TK itu lebih ke bersambel, nggak menulis, memori gitu. Ya, door, window, jam, sheet, shake, kata kerja. Lebih ke kata kerja sama kata benda. Kalau TK ucapan. Jadi Mom nggak pernah mengenalkan tulis itu di SD. Karena apa? TK itu lebih banyak sosialisasi, sosialisasi, aktif. Betul. Jangan pernah. Kecuali kalau 0 besar baru bolehlah 5 vokal, konsonan, itu aja dulu pengenalan, gitu. Karena kan perkembangan otak itu kan harus bertahap, gitu. Dan di SD pun juga demikian, gitu. Nah, waktu yang menyedihkan tuh saat harus berpisah sama anak-anak ya, mau pamit, bagaimana? Mau nggak pamit mereka nyari, gitu. Akhirnya masuk ke kelas, pesan anak-anak nanti kalau mau nggak lanjut di sini, gitu. Nggak lanjut aja, anak-anak langsung pandang-pandang. Ada apa nih, ada apa gitu ya. Gitu. Ya karena Mom ada
ada tugas baru kan, memang SK-nya di sini di SMA 14 oleh Pak Wali Kota ya. Terus ya harus ini, nangis semua. Aku udah nggak bisa bayangin gitu ya. Jadi ya sesuatu hal yang paling berat meninggalkan mereka. Bedanya juga kalau di SMA, SMA itu anak-anak kan udah dewasa ya. Betul. Nggak bisa saya perlakukan seperti anak-anak saya. Metodenya gitu. otomatis berbeda. Ya. Kalau mereka kan lebih cenderung mempersiapkan diri ke masa depan, terjun ke masyarakat. Betul. Langsung lulus dari SMP minimal, SMA minimal harus bisa introduction. Betul. Memperkenalkan diri sendiri secara lisan. Ya. Pokoknya terus perilaku atau ini juga beda. Kalau di TK atau SD, hey sayang, selamat pagi, apa kabar? Kalau sama SMA, apalagi anak-anak cowok gitu, hey sayang, how are you? Ntar aku dikira ganjen. Iya. Beda makna ya Mem ya. Beda. Tapi anak-anak tahu sih, murid-murid SMA gimana saya yang memang saya itu tulus menyayangi mereka, ya menyayangi anak-anak semua, ya semaksimal mungkin saya berusaha sebaik-baiknya mengabdikan diri kepada anak-anak, pada masyarakat. Semoga amanah ini menjadi barokah buat saya. Amin. Gitu. Wow, luar biasa sekali nih Mem pengalamannya ya. Jadi berawal dari yang tidak sengaja ya, SD karena perkumpulan ibu-ibu, terus akhirnya menjadi guru dengan gaji minim, nggak dibayar nggak apa-apa, sampai segitu ininya ya Mem ya, segitu antusiasnya. Satu hal, Mom itu nggak pernah mimpi jadi PNS. Ya, karena mungkin nih ya bisa dipetik segala sesuatu kalau kita mengerjakan dengan ikhlas tanpa pamrih, tapi dengan kualitas maksimal, Allah itu nggak pernah tidur. Allah itu pasti balas. Ya. Alhamdulillah, Mom bisa jadi PNS. Tahun berapa Mem waktu itu? Tahun 2007. 2007, luar biasa ya Mem ya. Iya. Terus anak Mom juga PNS di Kementerian Kesehatan juga nggak pakai uang sama sekali, memang lolos PNS semua. Luar biasa. Ya. Karena dari ketulusan, kejujuran, keikhlasan dan rezeki tidak akan kemana kepada orang yang benar-benar berusaha. Iya. Ya Mem ya. Iya betul. Gitu. Mungkin dari keterpaksaan dari SD pindah ke SMA, tapi semua itu mungkin kalau saya ambil itu semua sebenarnya lebih ke tupoksi tugas ya Mem ya, tapi pada saat pelaksanaannya ya tetap aja kita jadi guru ya mau di SD, mau di SMA atau SMP dimanapun ya kita tetap jadi guru yang apa adanya yang seperti ini gitu. Memang nggak bisa menolak dan nggak bisa menolak tugas atasan ya Mem ya. Apapun yang ditugaskan sama kita jalankan dengan sebaik-baiknya, usahakan sebaik-baiknya. Gitu. Seperti itu. Jadi jangan mengurangi kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kepercayaan itu sudah hilang, kita menebusnya itu nggak cukup waktu singkat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum tentu kembali tuh. Betul. Ya. Betul. Seperti itu. Dan memang anak-anak SMA itu ngajarnya tuh dari hati ke hati. Dan satu hal, saya paling senang ngajar IPS. Selalu minta wali kelas IPS. Kenapa? IPS itu kayaknya sesuai dengan Mom sendiri kan orang IPS. Terus gejolak anak muda di dalamnya itu bisa unik, paham banget, unik, majemuk. Jadi anak-anak IPS tuh deket. Share apalah gitu. Jadi kayak mamanya sendiri. Mem, pertanyaan terakhir nih dari saya. Kenapa Mem pada saat dulu, kenapa Mem ngambil atau tertarik bahasa Inggris? Kan bisa jadi guru bahasa lain atau mungkin pelajaran lain, tapi kenapa bahasa Inggris? Itu pertanyaan bagus. Karena dari kecil Mom kutip buku. Tetangga depan rumah itu adalah salah satu menteri zaman Soekarno. Keponakan dia atau sebelum keponakannya ya sering datang tamu asingnya.
situ, ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, kan itu tetangga depan tanggal situ. Itu beliau namanya Bapak Sunawar Sukowati. Nah, itu salah satu menteri dari zaman era Bung Karno ya. Terus sering orang asing datang ngomong bahasa Inggris. Kok keren banget sih? Nah, mulai tertarik. Terus akhirnya Mom sama keluarga, kalau kakaknya Sunawar Sukowati ini namanya Sunaryo Sukowati gitu. Jadi sering main ke situ. Ini musisi juga, ini kan Mom suka musik. Jadi main di situ. Anak-anaknya modern lah pada zamannya, pandangan terhadap dunia pendidikan, sosialnya dan lain sebagainya itu sangat menginspirasi gitu ya. Mom akrab sama beliau, terus ngomong si Anna Wilson ya itu dapat pacar lah, orang asing, orang Inggris. Selalu kalau dapat surat aku suruh baca. Mom suruh baca, terjemahin. Oh, asik banget terjemahin gitu ya. Hi Anne, my darling, I have a plant, flower for you, bla 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 bla. Dia cerita sedang menanam bunga untukmu, nanti gini. Makin seneng gitu. Nah, dia kerja di kedutaan, akhirnya menikah sama Wilson. Wilson ini kalau di sini Pertamina ya mungkin ya, di migas gitu. Tapi mereka tinggal di London. Kemarin nikahin anaknya di Hotel Said. Selalu kalau ke Indonesia menghubungi Mom, kakaknya lagi Casey di Amerika. Teman-teman Mom banyak sih yang tinggal di luar negeri. Sebenarnya dulu itu Mom nggak pengen sih, pernah punya pikiran nggak pengen tinggal di Indonesia gitu. Pikirannya udah jauh. Memang tukang baca itu jadi inspirasi, ide-ide itu selalu beda ya sama ini. Pernah pengen jadi duta besar. Dan itulah salah satu yang menjadi alasan Mem akhirnya ngambil bahasa Inggris ya, ketertarikan yang tadi itu. Selain itu juga kita belajar dari lagu-lagu ya. Lagu-lagu menarik rumah, ya Mem. Di rumah itu kan selalu lagunya bahasa Inggris. Bahasa pop, Sweet Memories, lagu-lagu barat gitu. Apa? Dan memang gimana ya? Seneng aja gitu. Tapi harus kalau mau bahasa Inggris itu berani mencoba, tidak takut dan salah. Langsung dipraktekkan tentunya. Apalagi sekarang ya kurikulum merdeka ya, kayaknya enak. Harus banyak praktek daripada teorinya ya, Mem. Kayaknya Mom bakalan seneng banget nih kurikulum merdeka, karena tidak dominan gramatikal ya, tapi lebih mengedepankan speak up. Itu yang menarik nih. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan nih di tahun ajaran baru ya. Apalagi kan kalau Mom itu latar belakangnya itu kan seorang teater juga, pernah jadi sutradara terbaik SMA, antar SMA, baca puisi dan kayaknya jurusan seni dan bahasa ini pas banget dengan kurikulum merdeka deh kayaknya. Jadi bisa lebih menjiwai lagi nantinya gitu. Nah mungkin Mem terakhir kalau misalnya nih kelas 12 nih yang nantinya mau naik kelas 12 ya Mem ya, mereka pengen ngambil jurusan atau mungkin mereka tertarik juga nih interest pengen ngambil jurusan bahasa Inggris seperti Mem gitu. Apa sih Mem saran yang cocok buat mereka atau tips buat mereka buat ngambil jurusan bahasa Inggris, apa yang perlu dipersiapin Mem? Silakan. Yang notabene bukan jurusan bahasa Inggris aja ya barangkali ya. Jurusan lain pun khususnya jurusan lain pun juga bisa. Misalnya dengarkan kata hati dulu. Misalnya kata hati, kamu mau kemana? Aku pengen ke bahasa Inggris karena aku merasa nyaman, aku merasa mampu, aku merasa suka, aku merasa harus berkembang di sini. Nah itu kata hati yang benar. Karena ada mampu. Ikuti. Sekarang kan anak-anak kadang-kadang yang salah pilih jurusan itu ngikutin tren. Ngikutin teman juga. Betul. Sekarang yang tren fakultas hukum nih gitu. Teman-teman pada ini ikut fakultas hukum. Dalam hatinya, aku tuh sebenarnya nggak suka tuh hukum, aku nggak ini. Tapi demi gengsi apalah ini, pengen keren. Itu salah besar. Udah salah langkah, belum melangkah udah salah mikir. Ya. Nah, coba sering-sering mendengar minimal film kartun atau lagu-lagu. Film kartun yang mau dubbing ya, yang bahasa Inggris. Dengarkan, selami, tirukan ucapannya, ya. Atau English News Service, ikutin, terjemahin, beli koran, dibaca.
bacanya skimming aja, nggak usah diterjemahin dari intinya, inti sarinya aja gitu. Kalau mom kan ke anak SMA juga yang penting inti sarinya nih mereka nyambung dan nilainya bagus. Gitu. Jadi nggak harus on text nih, kecuali kalau menulis writing memang harus ngikutin. Harus benar ya. Seperti itu. Jadi dengarkan kata hati, jurusan apa yang kalian akan pilih, dan kalau mom pikir sih ya, kalau jurusan yang mom buat mom pribadi nih, mengapa ngambil bahasa Inggris lebih luas, kerja dimanapun bisa, segala posisi bisa. Sampai sekecil-kecilnya tukang dagang aja bisa. Tukang dagang di Amerika jual nasi goreng, pakai bahasa Inggris ya. Iya. Dan banyak beasiswa loh. Kalau kalian mau mau keluar, di sana ada semacam kayak ibu asuh apa ibu angkat ya? Ibu asuh mungkin. Ibu asuh. Jadi tinggal di sana yang menjamin kita. Tapi harus kita punya keahlian. Betul. Gitu. Ada skillnya ya Mem ya, yang bisa buat bekal kita kalau kerja keluar. Betul. Gitu. Dan itu skill mendasar itu kadang-kadang orang nggak sukses tuh letak di mana? Tidak bisa berkomunikasi. Betul. Komunikasi itu nomor 1. Dan komunikasi itu juga bisa memicu konflik kalau kita nggak bisa berkomunikasi. Harus bijak. Betul. Dan harus diterapkan memang sesuai tupoksinya aja. Betul. Wow, menarik banget nih Mem sarannya dari Mem. Mudah-mudahan anak-anak kita nih di 14 khususnya ya Mem ya, atau mungkin anak-anak lain yang nonton juga di sekolah lain bisa terinspirasi kalau mungkin pengen ngambil jurusan bahasa Inggris atau mungkin pengen ngambil jurusan lain, tapi terinsight dari Mem nih dari awal pengalaman jadi guru TK, SD sampai ke SMA sampai sekarang, yang pengalamannya luar biasa sekali nih, 25 tahun gitu. Mungkin yang nonton belum sampai 25 tahun gitu kan, tapi luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Nah, mungkin untuk sharing is caring Letkis kali ini kita sudahi dulu kali ya Mem ya. Terima kasih nih atas waktunya, sudah sharing. Semoga berkah untuk Mem dan apapun yang sedang dikerjakan saat ini, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat Mem dan keluarga. Dan sehat selalu Mem. Amin, sama-sama. Oke, kalau gitu mungkin untuk sharing is caring Letkis episode kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like and comment and subscribe. Oke, Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.